Jumpa lagi dengan Pak Novan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Do, Re, Mi. Kevin, sini ada bunga dan itu buat kamu. Sini Kevin pasangin ya. Bagus kan? Do itu la dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Tuhan, fa fahami firman-Nya, so sobatmu yang setia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita melipat tangan, mari kita menundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan boleh berkenan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu supaya kami bisa hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama tentang dosa. Ada yang tahu apa itu dosa? Ya, dosa adalah pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah yang membuat kita terpisah jauh dari Allah, sehingga kita bisa jauh dari Allah. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai dengan 19. Dalam firman Tuhan itu dikisahkan bagaimana Allah menghukum Adam dan Hawa. Ketika sebelumnya Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat,
Kemudian mereka bersembunyi daripada Allah. Kemudian Allah menemukan mereka. Allah bertanya, "Di manakah engkau, Adam dan Hawa?" Ternyata mereka bersembunyi daripada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, mengapa mereka melanggar perintah Tuhan? Namun adik-adik, mereka bukannya mengaku atau meminta maaf kepada Tuhan, melainkan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mereka sibuk menyalahkan satu sama lain. Adam menyalahkan Hawa karena Hawa memberikan buah itu kepada Adam. Sedangkan Hawa menyalahkan ular karena ularlah yang memperdaya atau mempengaruhi Hawa, sehingga Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Nah, anak-anak, di tengah-tengah perdebatan itu akhirnya Allah menghukum ular, menghukum Hawa, dan juga menghukum Adam. Ular dihukum. Di ayat 14 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Anak, hukuman buat ular adalah dia berjalan dengan perutnya. Seperti ular sekarang, dia berjalan dengan perutnya, tidak ada kaki. Itulah hukuman yang Allah berikan kepada ular. Namun hukuman yang Tuhan berikan kepada perempuan adalah, ayat 16 dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Hukuman kepada perempuan adalah dia akan kesakitan ketika mengandung. Nah, anak-anak, itulah hukuman yang Allah berikan kepada perempuan. Jadi ketika dia mengandung, melahirkan, maka dia kesakitan. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan mungkin mama kita ketika atau saudara kita ada yang mengandung, pasti ketika dia melahirkan, dia akan kesakitan. Dia akan mengalami sakit yang teramat dalam. Dan itulah yang merupakan hukuman dari Tuhan kepada perempuan. Sedangkan untuk laki-laki, maka hukumannya adalah dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Hukuman buat laki-laki adalah laki-laki akan bersusah payah, akan berjerih lelah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, dosa, pelanggaran kepada Allah membuat manusia dihukum, membuat manusia akhirnya diusir dari Taman Eden, diusir dari hadapan Allah, keluar dari hadapan Allah. Itulah akibat dari dosa, sehingga manusia jauh daripada Allah, mendapat hukuman yang kekal. Namun kita sangat bersyukur karena ada Kristus, ada Yesus Kristus yang menanggung semua hukuman dari dosa yang kita lakukan. Kita bersyukur dan bersukacita karena Allah memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi kita, sehingga kita bisa diperdamaikan lagi dengan Allah. Kalau dulu sebelum Yesus Kristus, maka orang Israel hanya datang ke gereja, hanya datang beribadah itu sekali setahun saja. Namun ketika Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, kita bisa datang kapan saja kepada Allah. Kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita
juga bisa menyebut Tuhan dengan Bapa, dengan sahabat kita. Karena Yesus telah mendamaikan kita. Yesus telah memperbaiki relasi kita dengan Allah. Kita bersyukur ya anak-anak, karena Tuhan Yesus boleh ada untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak hidup lagi di dalam bayang-bayang dosa, dan dosa tidak lagi membelenggu kita, mengikat kita, dan kita bisa hidup di hadapan Allah. Kita bisa diperkenankan, kita bisa dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Makanya kita bisa bersyukur, kita bisa berdoa setiap hari, kita bisa menyapa Tuhan setiap hari. Bahkan pada pagi hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa berdoa, bernyanyi kepada Tuhan, karena Yesus Kristus telah menebus kita. Jadi biarlah firman Tuhan ini bisa membuat kita bisa bersyukur senantiasa karena ada Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum memulai kegiatan belajar kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menebus kami, sehingga kami bisa hidup pada saat ini, dan kami bisa memiliki relasi yang intim, relasi yang baik dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh terus menggelisahkan hati kami, supaya kami bisa terus berdoa kepada Tuhan, bisa terus mendengarkan firman-Mu, dan bisa terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar.